Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kelompok 6, yaitu pendidikan Islam transformasi. Jadi yang pertama itu ada pengertian dasar pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam ini merupakan salah satu masalah hidup dan kehidupan manusia yang proses pendidikannya berada dan berkembang bersamaan dengan proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh seorang peneliti, yaitu Robert Loyd dalam bukunya Philosophy of Education. Bila mana pendidikan kita artikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik atau jasmani yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, kewajibannya, dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah, maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas atau kepribadian, serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha berkependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberi vitamin bagi pertumbuhan manusia. Pendidikan itu adalah suatu proses di mana potensi-potensi ini yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan alat-alat yang dipersiapkan sedemikian rupa dan dikelola oleh seseorang untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dari uraian yang tadi telah saya sebutkan, maka pendidikan Islam dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas bimbingan secara sadar pada peserta didik terhadap perkembangan hidup dan kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani yang menuju pada manusia yang berkewajiban bertanggung jawab dalam kewajibannya sebagai makhluk individu, masyarakat, selaku hamba Allah. Terus ada dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam baik secara konsep maupun sebagai aktivitas yang bergerak dalam rangka pembinaan kepribadian yang utuh, paripurna atau sumul memerlukan suatu dasar yang kokoh. Kajian tentang pendidikan Islam tidak boleh dari landasan yang terkait dengan sumber ajaran Islam yang mendasar. Landasan dasar pendidikan Islam utamanya ada 3 macam. Yang pertama ada Al-Quran, terus ada hadis, kemudian ada ijma, dan ada qiyas, ada sunnah. Secara lebih luas, dasar pendidikan Islam menurut Said Ismail Ali sebagaimana dikutip, Langgulung terdiri atas 6 macam, yaitu Al-Quran, sunnah, qaul as-sahabat, masali al-mursalah, urf, dan pemikiran hasil ijtihad intelektual muslim. Terus ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya sekedar proses ahli budaya atau ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga sekaligus sebagai proses alih nilai ajaran Islam. Jadi pendidikan Islam bertujuan menjadikan manusia yang bertakwa, manusia yang dapat mencapai al-falah, kesuksesan hidup yang abadi dunia dan akhirat. Dari yang tadi telah saya jelaskan, kita ambil kesimpulan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Dalam kaitannya dengan dalam kebebasan manusia, hal ini berarti bahwa pendidikan Islam perlu mengarahkan pada tujuan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada konsep pendidikan transformatif. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan transformatif. Proses pendidikan adalah proses pembebasan dan sekaligus proses untuk mengakui akan keterbatasan manusia. Dengan demikian, manusia dapat diarahkan pada norma-norma untuk menghayati eksistensinya yang serba terbatas. Pendidikan transformatif menekankan kepada pentingnya partisipasi dengan sesama manusia,
Partisipasi dengan sesama manusia menuntut tindakan-tindakan atau kelakuan-kelakuan yang mampu menerima sesama manusia sebagaimana adanya. Tanggung jawab, toleransi, kerjasama, saling membantu, saling menghormati sesama yang lain, dan berbagai sikap dan kelakuan yang membuat kerjasama manusia merupakan nilai-nilai yang dapat mendapatkan prioritas di dalam proses pendidikan transformatif. Dengan demikian, pendidikan transformatif adalah pendidikan yang menempatkan penghormatan kepada hak asasi manusia, yang berarti pula pengakuan terhadap kewajiban hak manusia untuk saling menghormati manusia dan masyarakat yang berbeda dengan kita. Pendidikan transformatif merupakan pendidikan humanis dan sekaligus pendidikan anti kekerasan. Pendidikan transformatif juga merupakan salah satu identitas sosial yang terelasi dengan teks sosial melengkapinya. Artinya, konstruksi pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu metafor kebudayaannya yang merefleksikan ideologi dan filsafat pendidikannya. Karena itu, persoalan sosial suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pendidikannya yang menjadi kerangka keras proses sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hikmawati, NPM 18110100179. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Saudari Siti Anissa yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam Transformatif. Pembaharuan pendidikan adalah satu-satunya pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjang atas problem-problem yang dialami masyarakat Islam saat ini, yakni berupa dikotomi mental dan kehidupan pribadi maupun sosial yang terpecah belah, yang berakibat kekacauan dalam segala usaha dan frustasi serta krisis untuk melumpuhkan kehidupan. Oleh sebab itu, sudah pada waktunya apabila kita meninjau kembali paradigma-paradigma yang telah mendasari krisis pendidikan Islam itu. Dari analisis mengenai kekeliruan yang telah kita lakukan pada masa lalu, dan selanjutnya berdasarkan pengalaman yang lalu, serta fenomena-fenomena yang tengah berlangsung dan yang akan berlangsung, yang akan kita rekonstruksi paradigma baru pendidikan nasional, termasuk di dalam pendidikan Islam. Di antara paradigma baru yang akan kita gunakan adalah yang pertama, paradigma sistem organik. Paradigma ini merupakan paradigma yang menekankan bahwa proses pendidikan harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada mengajar. Yang kedua, pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel. Yang ketiga, pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Dan yang keempat, pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma yang kedua yaitu paradigma holistik integralistik. Paradigma ini menekankan proses pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan holistik integralistik mengintrodusir terbentuknya manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Yang kedua, materi pendidikan holistik integralistik mengandung kesatuan pendidikan jasmani dan rohani. Yang ketiga, proses pendidikan ini mengutamakan kesatuan kepentingan politik anak didik masyarakat. Dan yang keempat, evaluasi pendidikan ini mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam bidang penguasaan ilmu, sikap, tingkah laku, serta keterampilan. Paradigma yang selanjutnya yaitu paradigma humanistik. Paradigma ini memandang manusia sebagai makhluk, yaitu makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Sebagai makhluk yang terbatas, ia memiliki sifat-sifat yang tematik. Ia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidupnya. Maka sebagai makhluk moral, ia bergulat dengan nilai-nilai. Sebagai makhluk pribadi, ia memiliki kekuatan konstruktif dan dekonstruktif. Sebagai makhluk sosial, ia memiliki hak-hak sosial dan harus menunaikan kewajiban-kewajiban sosial.
Sebagai hamba Tuhan, ia harus menggunakan kewajiban-kewajiban itu untuk mematuhi kewajiban beragamanya. Paradigma yang selanjutnya yaitu paradigma idealistik transformatif. Paradigma ini memandang manusia sebagai makhluk semulia-mulianya sebagai makhluk, yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang punya misi suci sebagai wakil Tuhan di atas bumi, dengan tugas menata seluruh kehidupan di alam semesta ini. Sebagai wakil Tuhan, manusia secara vertikal berkedudukan sebagai hamba yang harus beribadah dan mengabdi kepada Tuhan. Sedangkan secara horizontal, manusia sebagai pemimpin atau khalifah yang harus menjadi tauladan kepada sesama pengatur dan pelindung atas alam dan kehidupan di sekelilingnya. Maka dari itu, pendidikan sepanjang sejarah selalu bersifat antisipatif, yaitu mempersiapkan peserta didik agar dapat melaksanakan peran serta tugas hidup dan kehidupannya di masa yang akan datang. Maka dari itu, masa depan diprediksi banyak terjadi perubahan, maka transformasi pendidikan ini diperlukan. Karena tuntutan perubahan tersebut, maka perlu dilakukan interpretasi dan reinterpretasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai pijakan transformasi pendidikan, perlu ditegaskan kembali substansi ideologi humanisme teosentris pendidikan Islam secara eksplisit membedakan dengan pendidikan lainnya. Karena paradigma humanisme ini termasuk paradigma yang berbeda di antara paradigma yang lain. Maka dari itu, pendidikan Islam dengan paradigma humanisme teosentris tersebut menghasilkan refleksi dan rekonstruksi dari sejarah Islam yang ada, khususnya pada masa 5 abad pertama, serta dari nilai-nilai normatif Islam. Dengan demikian, perubahan dalam pendidikan Islam akan mengalami perubahan yang baik jika meninjau ulang paradigma kembali. Kurikulum pengajaran maupun metode yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.